Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daniel Evans dari Prodi PJJ Manajemen. Pada kesempatan saat ini saya ingin membuat video presentasi terkait hasil observasi dari sebuah perusahaan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Business Communication. Saat ini izinkan saya untuk men-share sebuah PowerPoint. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait laporan hasil dari observasi saya terhadap PT Asuransi Jiwasraya. Nah, dari yang akan saya sampaikan diantaranya adalah profil singkat terkait perusahaannya, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam adalah lampiran-lampiran yang saya dapatkan dari observasi tersebut. Nah, kita akan masuk ke gambaran singkat perusahaan. Gambaran singkat perusahaan PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian dan tujuan perusahaan asuransi Jiwasraya yaitu memasarkan produk jasa dengan berbagai jenis. Contohnya asuransi tentang tunjangan hari tua, asuransi tentang beasiswa anak, asuransi tentang kecelakaan dan kematian atau asuransi jiwa, serta asuransi kesehatan, teman-teman. PT Asuransi Jiwaraya adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan ini telah eksis sejak tahun 1859 sehingga menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Nah, perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 31 Desember 1859 dengan nama Nederland Indische Levensverzekering en Insurance Maatschappij atau bisa disingkat dengan NILLMIJ. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi jiwa pertama di Hindia Belanda pada tahun 1960. PT Asuransi Jiwasraya resmi dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961. NILLMIJ digabung dengan 8 perusahaan asuransi jiwa lain yang juga dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk PN Asuransi Jiwa Ekstra Sejahtera. Pada 1961, NILLMIJ digabung dengan 8 perusahaan asuransi jiwa lain yang juga dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk PN Asuransi Jiwa Eka Sejahtera. Pada tahun 1965, PN Asuransi Jiwa Eka Sejahtera dilebur ke dalam PN Asuransi Jiwasraya. PT Tanggungan Jiwa Dharma Nasional yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia kemudian juga diintegrasikan ke dalam perusahaan ini. Pada tanggal 23 Maret 1973, status perusahaan ini resmi diubah menjadi Persero. Nah, itu profil singkatnya. Kita lanjut aja ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan perusahaan ini memburuk akibat beban bunga dari produknya di masa lampau. Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk menstrukturisasi perusahaan ini guna menyelamatkan polis yang ditanggung oleh perusahaan ini, serta mengurangi potensi kerugian yang dapat dialami oleh para pemegang polis dan negara. Pada tahun 2021, portofolio dan aset perusahaan ini pun mulai dialihkan ke IFK Life. Nah, ini kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi, teman-teman bisa dapat dilihat sendiri ya dalam slide yang ini. PT Asuransi Jiwasraya menggunakan struktur organisasi dalam bentuk horizontal dan vertikal, karena kesatuan tetap dipertahankan di mana setiap atasan mempunyai wewenang tertentu dan seorang bawahan yang menerima perintah dari seorang atasan dan kepadanya seorang bawahan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya. Kita masuk ke bagian ketiga terkait gambaran pola komunikasi. Dalam organisasi yang efektif, komunikasi mengalir ke berbagai arah. Tetapi banyak bukti bahwa masalah akan timbul apabila hanya bentuk komunikasi seperti itu yang ada. Peter F. Drucker secara tegas menyatakan bahwa komunikasi tidak akan berhasil karena mengakibatkan penerima komunikasi. Drucker mengemukakan bahwa komunikasi harus dimulai dengan penerima.
Karena banyak kesamaan antara kedua jenis arus komunikasi, maka dibagi menjadi sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, ada yang arusnya ke bawah, komunikasi ke atas, horizontal, dan diagonal. Nah, sedangkan untuk PT Asuransi Jiwasraya ini menggunakan beberapa macam komunikasi, berbagai macam jenis komunikasi nih. Di antaranya ada jenis komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi arus informasi yang mengalir dari orang-orang tingkat atas ke tingkat bawah. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas yaitu arus informasi yang mengalir berasal dari bawah kepada atasan dan berlanjut terus ke atas. Jadi nggak cuma atasan yang bisa berkomunikasi ke bawahan, tapi bawahan juga bisa langsung menyampaikan komunikasi secara langsung ke atasan. Nah, yang ketiga adalah komunikasi bersilang. Komunikasi bersilang yaitu arus informasi antara orang-orang pada tingkat organisasi yang sama digunakan untuk mempercepat upaya-upaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, yang keempat, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan yaitu arus informasi yang mempunyai kelebihan menyediakan catatan, referensi, dan mempersiapkan pesan dengan seksama dengan cara pengiriman secara massal. Yang kelima, komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu arus informasi berbentuk pertemuan tatap muka antara dua orang, antara atasan dengan bawahan, atau bisa lebih dari dua orang juga, teman-teman. Yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu arus informasi menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan komunikasi nonverbal menopang komunikasi lisan dan verbal. Semakin banyak komunikasi yang diberlakukan dalam suatu perusahaan, tentunya akan semakin mempermudah dalam hal koordinasi antara satu divisi dengan divisi lain dan juga atasan dengan bawahan, begitu pun sebaliknya. Jadi semakin banyak jenis komunikasi yang digunakan, maka akan semakin baik interaksi yang akan dilakukan, yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, kita akan masuk kepada bagian yang keempat, yaitu adalah hasil analisa. Dari hasil analisa saya terhadap PT Asuransi Jiwasraya ini, teman-teman, yang pertama adalah bentuk pola komunikasi organisasi yang digunakan. Dalam usahanya untuk menciptakan pola komunikasi organisasi yang sesuai dengan harapan perusahaan, maka PT Asuransi Jiwasraya memiliki langkah awal dalam bentuk pola komunikasi organisasi, yaitu dalam bentuk yang pertama, pola komunikasi personal atau pribadi, di mana PT Asuransi Jiwasraya dalam membahas mengenai komunikasi personal atau pribadi tidak lepas dari pemahaman suatu proses dengan mempergunakan media penyampaian berupa telepon, surat, faksimiles, dan kemudian setahap demi setahap berkembang ke arah komunikasi massa. Dalam pola komunikasi pribadi dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu komunikasi intrapribadi dan kedua adalah komunikasi antar pribadi. Nah, yang kedua yaitu adalah pola komunikasi kelompok. Pola komunikasi kelompok yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya yaitu seorang pimpinan atau karyawan mengadakan komunikasi dengan kelompok organisasi lain atau komunikasi timbal balik dengan kelompok organisasi yang ada dalam perusahaan, yaitu dengan mempergunakan media penyampaian berupa telepon, surat, internet, dan juga email. Pola komunikasi yang ketiga yaitu pola komunikasi massa. Pola komunikasi massa yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya terdiri dari beberapa tahap, di mana organisasi menggunakan alat-alat teknis atau alat-alat penghubung untuk mengirimkan pesan secara luas dan cepat. Alat yang dipergunakan berupa surat kabar, telepon, email, dan juga internet. Nah, yang B ini adalah terkait kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi ada dua, yaitu dari sumber daya manusia dan juga dari sistem atau kebijakan. Kalau dari sumber daya manusia, dalam proses pengembangan perusahaan, kendala dari sumber daya manusia yaitu penyampaian informasi yang berasal dari karyawan kepada pimpinan tidak lancar atau terganggu. Karena sumber daya manusia yang ada sangat terbatas, disebabkan keterbatasan kemampuan kerja, usia karyawan yang sudah tidak produktif. Nah, yang kedua adalah dari sistem atau kebijakan. Dalam sistem atau kebijakan yang menjadi kendala di perusahaan dalam pola komunikasi organisasi, antara lain karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah tidak diperkenankan untuk memberikan usulan atau masukan serta saran, dikarenakan ketidakkepercayaan oleh pimpinan. Analisa yang ketiga terkait faktor-faktor yang mempengaruhi. Dilihat dari dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah pola komunikasi organisasi dalam suatu perusahaan.
orang-orang yang ada di dalamnya akan saling melakukan komunikasi. Disebabkan setiap karyawan diberikan kebebasan dalam bekerja, sehingga hubungan karyawan dengan pimpinan terjalin harmonis. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah eksternal. Pola komunikasi organisasi dalam suatu perusahaan juga harus melakukan hubungan komunikasi dengan pihak luar perusahaan, yaitu dengan pertukaran informasi, jenis produk, atau perkenalan produk baru yang dimiliki oleh perusahaan asuransi lainnya, teman-teman. Nah, yang keempat adalah analisa terkait langkah-langkah dalam proses pola komunikasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pola komunikasi organisasi di perusahaan asuransi Jiwasraya Semarang Semarang Barat nih teman-teman, meliputi yang pertama adalah perencanaan ide atau gagasan, yang kedua adalah penyusunan ide atau gagasan. Di mana perencanaan ide atau gagasan yang berasal dari karyawan masih bersifat abstrak atau tidak nyata yang masih butuh persetujuan dari organisasi seluruh karyawan untuk dimusyawarahkan. Nah, kalau eksternal, ide atau gagasan yang telah disetujui secara musyawarah oleh seluruh organisasi karyawan perusahaan lalu diajukan ke Dewan Pimpinan untuk direvisi. Yang ketiga, ada ide gagasan berubah menjadi pesan. Yang keempat, pesan dikirim. Yang kelima, pesan disetujui. Sedangkan untuk analisa yang kelima adalah media-media apa saja yang digunakan karyawan dalam berkomunikasi organisasi di PT Asuransi Jiwasraya. Nah, salah satunya adalah telepon, komputer, internet, dan juga email. Nah, teman-teman, di sini saya juga yakin sudah memahami apa fungsi telepon, fungsi komputer, internet, dan juga email. Analisa yang keenam adalah bukan hal yang mengherankan bahwa di PT Asuransi Jiwasraya, seorang pemimpin yaitu branch manager sering mengungkapkan bahwa alasan-alasan yang menyebabkan pada komunikasi organisasi berjalan tidak efektif merupakan salah satu masalah penting yang harus dihadapi. Alasan-alasan tersebut merupakan gejala dari masalah yang berakar di dalam perusahaan itu sendiri. Alasan karyawan yang menyebabkan pola komunikasi tidak berjalan efektif di PT Asuransi Jiwasraya diantaranya adalah yang pertama, kurangnya kepercayaan dalam berkomunikasi. Yang kedua, asumsi yang tidak jelas. Ketiga, distorsi semantik. Yang keempat, pesan yang diungkapkan tidak baik. Yang kelima, hilang pada saat penyimpanan dan pengungkapan yang tidak baik, yaitu penyampaian informasi yang kurang akurat. Yang keenam, kurang menyimak dan evaluasi terlalu dini. Yang ketujuh, ketidakpercayaan, ancaman, dan rasa takut. Yang kedelapan, tidak memadainya waktu untuk menyesuaikan pada perubahan, yaitu sering terjadi pegiliran bidang kerja yang sebetulnya bukan kalian karyawan di bidang tersebut. Waktu pengaturan kelompok, organisasi karyawan dalam bekerja berubah setiap harinya. Nah, analisa yang ketiga adalah, yang keenam adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dalam penerapan pola komunikasi organisasi yang sudah terbentuk agar tetap terjaga dengan baik, yaitu dengan cara menciptakan suasana hubungan yang harmonis antara karyawan dengan karyawan lainnya atau karyawan dengan pimpinan, serta juga menciptakan suasana yang kondusif antara lain sifat saling percaya dan dapat memperlancar komunikasi secara terbuka antar sesama karyawan dan juga pimpinan, guna memajukan perusahaan dan kelancaran tujuan bersama. Nah, kita masuk dalam kesimpulan dan saran nih teman-teman. Kesimpulannya di sini pola komunikasi organisasi pada PT Asuransi Jiwasraya meliputi bentuk-bentuk komunikasi, proses komunikasi, media yang digunakan dalam komunikasi, dan langkah-langkah penerapan komunikasi digunakan agar tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi organisasi pada PT Jiwasraya meliputi bentuk pola komunikasi personal. Yang ketiga, proses komunikasi organisasi PT Asuransi Jiwasraya meliputi perencanaan ide, penyusunan ide, menjadi pesan yang dikirim dan pesan disetujui. Nah, di sini ada saran juga teman-teman. Sarannya dalam penerapan pola komunikasi organisasi, hendaknya PT Asuransi Jiwasraya dalam melakukan kegiatannya selalu memberikan ide-ide atau usulan-usulan yang disampaikan oleh karyawan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan harus bermusyawarah organisasi demi kemajuan perusahaan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang digunakan karyawan di perusahaan hendaknya harus lebih ditingkatkan. Seperti alat-alat penunjang dalam melakukan kegiatan bekerja perlu diperbarui, sebab alat-alat yang sudah ada telah termakan usia demi meningkatkan kualitas karyawan dalam bekerja sehingga menjadi lebih baik. Nah, itu juga dalam lampirannya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek juga melalui internetnya masing-masing. Di sini mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat semua.